Perkenalkan, nama saya Albert Bangsa Musir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran konvensional. Yang perlu kita ketahui yaitu pengertian anggaran konvensional, ciri-ciri sistem anggaran tradisional, klasifikasi anggaran konvensional, kelemahan dan kelebihan anggaran tradisional, permasalahan utama anggaran tradisional, dan pengertian anggaran variabel atau variable budget. Yang pertama itu pengertian anggaran konvensional atau tradisional. Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa. Rangkaian yang kegiatannya harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Selanjutnya itu ciri-ciri sistem anggaran tradisional. Adapun ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis, yakni A. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. B. Bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. C. Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. D. Kinerja dinilai berdasarkan FABIS tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan, dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki atau outcome. Selanjutnya, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yakni A. Struktur anggaran bersifat line item berdasarkan sifat dari penerimaan dan pengeluaran. B. Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. C. Penilaian kinerja tidak akurat karena tolak ukur yang digunakan hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. D. Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Selanjutnya, klasifikasi anggaran konvensional. Klasifikasi anggaran di berbagai negara diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran biasanya dialokasikan untuk gaji, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, mencetak, reproduksi, bahan-bahan perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asuransi, bunga, dividen, dan refund. Kelemahan dan kelebihan anggaran tradisional. Kelemahan anggaran tradisional dilihat dari berbagai sudut pandang. Metode penggunaan tradisional memiliki beberapa kelemahan antara lain A. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Pendekatan inkremental yang menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. C. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. D. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. E. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Selanjutnya itu keunggulan anggaran tradisional. Yang pertama A. Penyusunan relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. B. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru karena banyak dari kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. C. Dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Permasalahan utama anggaran tradisional. Permasalahan utamanya adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value over money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value over money, ini seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Selanjutnya itu pengertian anggaran variabel budget. Anggaran variabel atau variable budget adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya aktivitas atau kegiatan
perusahaan terhadap biaya-biaya tidak langsung yang terdiri dari kelompok biaya overhead pabrik tidak langsung, kelompok biaya administrasi, dan kelompok biaya pemasaran dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu akan datang. Selanjutnya, biaya-biaya tidak langsung untuk dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Biaya tetap fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun menjadi perubahan aktivitas perusahaan atau tingkat perubahan yang sama dengan nol. Artinya, apabila aktivitas perusahaan bertambah dengan satu satuan, maka biaya tetap akan bertambah dengan Rp0 atau tidak bertambah. B. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ada biaya yang berubah dengan perubahan aktivitas perusahaan. Artinya, apabila aktivitas perusahaan bertambah dengan satu satuan, maka biaya variabel akan bertambah sebesar angka standarnya. Sebaliknya, apabila aktivitas perusahaan berkurang dengan satu satuan, maka biaya variabel akan berkurang sebesar angka standarnya. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya terjadi dua unsur, yaitu sebagai berikut. Unsur tetap ialah unsur biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan aktivitas perusahaan. Unsur variabel ialah unsur biaya yang berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.